Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Kesehatan Lingkungan angkatan 2019 yang beranggotakan yang pertama ada Dewi Fidayani dengan NIM 021, Maryam Iskandar dengan NIM 046, Fidelia dengan NIM 119, Siti Marwah dengan NIM 197, dan terakhir ada Ikhwan Maulana Asyidik dengan NIM 130. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi yang bersumberkan dari Jurnal Abdimas atau Journal of Community Service yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2020, volume 2 nomor 1, yang ditulis oleh Ika Nurani Dewi, Ida Royani, Sumarjan, dan Husnul Jannah, yang berjudulkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Composting. Selamat menyaksikan. Baik, saya Dewi Fidayani dengan NIM J1A1-19021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pola konsumsi barang primer, sekunder maupun tersier oleh rumah tangga maupun publik memberikan kontribusi dalam peningkatan volume sampah yang semakin beragam. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan serius. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Wahyono 2011. Sampah dapat berupa bahan padatan, cair dan gas yang bisa bersumber dari rumah tangga, pasar, warung, kantor, dan pabrik. Sampah yang berasal dari pemukiman merupakan salah satu sumber sampah yang cukup besar perannya dalam peningkatan volume sampah di lingkungan. Sampah yang berasal dari pemukiman atau disebut dengan sampah rumah tangga sebanyak 75% terdiri dari sampah organik dan sisanya anorganik. Sulistiani dan Wulandari 2017. Seiring dengan laju kegiatan rumah tangga harus diikuti dengan teknik pengelolaan sampah yang baik. Akan tetapi, kapasitas penanganan sampah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari penumpukan sampah yang sering kita terlihat di beberapa pasar tradisional dan aktivitas pembakaran sampah yang masih sering dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan, seperti timbulnya penyakit sanitasi lingkungan menjadi buruk, turunnya kandungan organik lahan, dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Lanjutan, beberapa permasalahan terkait dengan sampah yang teridentifikasi di wilayah RT 04 Desa Pejeruk Bangket diantaranya yaitu peningkatan volume sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat membuang sampah tanpa pemilahan, dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang sebagian besar masih sebatas pada sistem pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA. Sedangkan daya tampung TPSA semakin terbatas. Selain itu, sampah yang dibuang oleh masyarakat tanpa melalui proses pemilahan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang bagi berbagai jenis hewan. Rangkuti 2014 menjelaskan bahwa dampak negatif keberadaan TPSA adalah mengganggu kenyamanan masyarakat serta terjadi penurunan tingkat kesehatan dan kualitas lingkungan sekitar. Lanjutan, komitmen bersama antar masyarakat dan perangkat desa dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya sebatas dalam membuang sampah di tempat yang seharusnya, namun diharapkan termasuk juga mampu mengolah sampah yang memberikan manfaat kembali bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan peran perguruan tinggi dalam rangka melakukan transfer ilmu pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang benar dan efektif yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Mereduksi timbunan sampah dengan melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya, dengan kegiatan composting sampah organik rumah tangga menjadi kompos dinilai efektif. Faizah 2008.
Perkenalkan, nama saya Fidelia dengan NIM J1A119119. Selanjutnya yaitu metode composting adalah teknik menghasilkan kompos dari bahan organik melalui proses dekomposisi dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Erma Vitalini, DKK 2019. Kompos mengandung hara mineral yang esensial untuk menyuburkan lahan dan tanaman produktif maupun tanaman penghijauan yang bersifat ramah lingkungan. Widarti, DKK 2015. Keunggulan metode composting, teknologinya sederhana, proses pembuatannya mudah, dan bahan yang dibutuhkan tersedia di sekitar kita. Dengan demikian, kegiatan pengolahan sampah menggunakan teknik composting dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah sampah. Kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga menjadi kompos memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengolahan sampah rumah tangga. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga. Yang ketiga, menambah pendapatan masyarakat. Adapun manfaat dari program tersebut memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama, nilai pengetahuan, mengkonversi atau reuse dan recycle sampah menjadi kompos. Yang kedua, nilai konservasi, yakni untuk mengurangi atau reduce volume sampah yang dibuang ke TPAS. Dan yang ketiga, nilai ekonomi, yakni mendatangkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan kompos. Selanjutnya yaitu metode. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pejeruk Bangket, Ampenan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai bulan Januari sampai Februari 2020, yang meliputi kegiatan persiapan hingga tahapan pelaporan. Untuk melaksanakan kegiatan pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos, dilakukan secara bermitra antara tim budidaya tanaman Universitas Pendidikan Mandalika dan Universitas Mataram. Agar pelaksanaan program pengabdian ini lebih terarah, maka metode yang digunakan adalah metode difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode difusi ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, dan pendampingan. Hunaini, DKK 2019. Bentuk pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan tim dari Undikma dan Unram dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Materi sosialisasi meliputi peran pemuda dan ibu rumah tangga dalam pengolahan lingkungan hidup, klasifikasi sampah, dan teknik pengolahan sampah organik menggunakan metode composting. Selanjutnya dilakukan kegiatan diskusi atau tanya jawab mengenai hal yang berkaitan dengan sampah dan pengolahannya. Yang kedua, tahapan pelaksanaan pengolahan sampah. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pemilahan sampah dan composting sampah dengan menggunakan bahan baku dan alat sederhana. Peserta mempraktikkan secara langsung proses pembuatan kompos yang dipandu oleh pakar. Penggandaan alat composting dan bahan aktivator EM4 disediakan oleh tim penyuluhan. Metode yang dilakukan yaitu melakukan fermentasi aerob dengan menggunakan campuran EM4 dengan waktu fermentasi 14-30 hari. Suhastyo 2017. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Maulana Sidik, NIM J1A1119130. Lanjutan, bagian ketiga, tahap refleksi pelatihan. Setelah mempraktikkan pengolahan sampah organik menjadi kompos dibimbing oleh pakar melalui kegiatan pendampingan. Hal-hal menjadi perhatian adalah kekurangan dan kelebihan pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi yaitu 1. Refleksi hasil pelatihan. 2. Pendampingan dalam tidak lanjut pengembangan program. Tahap selanjutnya diharapkan masyarakat lingkungan Pejeruk Bangket secara keseluruhan akan melaksanakan program tersebut secara partisipatif atau mandiri dengan membagi ilmu ke anggota masyarakat yang lain. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil survei dan diskusi dengan perangkat masyarakat Pejeruk Bangket, kondisi lingkungan menunjukkan volume sampah yang semakin
menumpuk setiap hari dan bercampur aduk antara sampah organik dan anorganik. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan program pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengolahan sampah skala rumah tangga. Perangkat desa memberikan tanggapan dengan respon positif. Program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mengingat masalah sampah merupakan masalah yang sampai saat ini belum ada solusi atau penanganan yang tepat. Dengan adanya kegiatan pelatihan pengolahan sampah, diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Masyarakat juga mampu membuat kompos dari limbah organik dapur rumah tangga. Kompos tersebut dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, sehingga lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Selain itu, program pengabdian dapat menjalin silaturahmi antara sivitas akademik, perguruan tinggi, dan masyarakat desa. Lanjutan, sasaran masyarakat dalam program pengabdian berjumlah 67 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga dan pemuda RT 04 Pejeruk Bangket. Wilayah RT 04 dipilih sebagai subjek pengabdian karena organisasi kemasyarakatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dan Karang Taruna di RT 04 lebih berkembang dibanding dengan wilayah RT lain yang berada di lingkungan Pejeruk Bangket. Penilaian kinerja masyarakat dalam kegiatan pengabdian dapat dilihat di bawah ini. Penilaian kinerja masyarakat Desa Pejeruk Bangket. 1. Kehadiran masyarakat berdasarkan undangan persentase mencapai 85,07%. Kedua, keterampilan mengolah sampah organik dengan metode composting dengan persentase 73,13%. Sedangkan ketiga, respon peserta pelatihan persentase sekitar 91,88%. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah dengan NIM J1A1199197. Langsung saja. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan sampah skala rumah tangga dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Januari pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bertempat di rumah Ibu Sri Wijayanti, warga RT 04. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat partisipasi, peserta pelatihan pada kegiatan penyuluhan dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pelatihan yang hadir dalam kegiatan penyuluhan sebanyak 57 orang dari total 67 orang atau sebesar 85,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan pengolahan sampah skala rumah tangga dapat memunculkan aspek pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan motivasi masyarakat. Pada diskusi, banyak peserta yang antusias menanyakan tentang teknik pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis sampah apa saja yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kompos dan cara mengolah sampah menggunakan teknik composting. Lanjut, pada tahap pelaksanaan, peserta mempraktekkan secara langsung proses pengomposan menggunakan bahan yang telah dibawa dari rumah masing-masing. Sampah organik dipotong dengan kecil, selanjutnya dimasukkan dalam bak pengomposan bersama bahan aktivator EM4 dan didiamkan selama kurang lebih 30 hari. Penambahan aktivator EM4 berperan untuk mempercepat proses pengomposan limbah organik. Dalam kurung, Rahmawati dan Doni, 2014. Dalam composting, sampah rumah tangga seperti cangkang, telur, dan tulang tidak perlu digunakan karena dapat memperlambat proses pengomposan dan menimbulkan bau yang busuk. Setelah proses pencampuran bahan selesai, selanjutnya adalah proses fermentasi atau pengomposan dalam bak yang telah ditutup rapat, sehingga pengomposan yang terjadi secara anaerob. Kelembaban yang dibutuhkan adalah sekitar 50-60% agar mikroba tetap beraktivitas. Dalam kurung Simanungkalit 2009. Dalam waktu 1 bulan atau 30 hari, sampah organik yang telah mengalami proses fermentasi telah berubah menjadi kompos yang berwarna hitam dan berbau tanah. Kompos sangat berperan dalam peningkatan produksi tanaman, mengurangi pencemaran lingkungan,
dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Dalam kurung Matenggomena 2013. Selanjutnya, umpan balik dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta dalam memilah sampah, membuat kompos, dan kerja sama dengan sesama peserta pelatihan. Berdasarkan hasil umpan balik diperoleh bahwa keterampilan memilah sampah mengacu pada keterampilan memilah sampah ke dalam kategori sampah plastik, sampah kertas, dan sampah umum. Tingkat keterampilan pengomposan mengacu pada keterampilan masing-masing peserta pelatihan membuat kompos dengan menggunakan teknik composting. Berdasarkan hasil evaluasi, pengetahuan dan keterampilan diperoleh hasil 73,13% peserta pelatihan menguasai materi atau dalam kategori baik. Kemampuan para peserta yang berbeda dalam menyerap materi yang disampaikan menyebabkan pengetahuan dan keterampilan belum tercapai maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mariam Iskandar dengan NIM J1A1190046. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Pada akhir pelaksanaan pelatihan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui respon peserta terhadap program pengabdian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis kuesioner, diperoleh hasil bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan karena memperoleh pengetahuan baru. Masyarakat berpendapat bahwa transfer teknologi pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan metode composting memberikan manfaat yang besar, yaitu adanya peningkatan pengetahuan, sehingga kedepannya masyarakat lingkungan Pejuruk Bangket mampu membuat sendiri kompos dari sampah rumah tangga. Hal ini juga mampu melatih kemandirian masyarakat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar sebagai bahan baku pupuk organik untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk selanjutnya, bagian kesimpulan, berdasarkan dari kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan pelatihan pengolahan sampah menggunakan metode composting dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pelatihan sebesar 85,07%, pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menguasai materi sebesar 73,13% dan respon peserta pelatihan 91,88%. Saran dalam kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga perlu terus diupayakan mengingat volume sampah yang terus meningkat. Perangkat desa Pejuruk Bangket dan perguruan tinggi juga perlu mengupayakan langkah strategis dari untuk melanjutkan kegiatan pengolahan sampah rumah tangga agar cakupannya lebih luas, sehingga harapan untuk menjadikan desa Pejuruk sebagai pionir pengolah sampah skala rumah tangga terwujud. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.